Halo semuanya, cerita perjalanan Arung Tepian sudah memasuki episode-episode terakhir teman-teman. Dan kita akan melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Pulau Kalimantan untuk kembali ke Pulau Jawa. Dan di episode sebelumnya kita sudah kulineran dan juga singgah sebentar di Banjarmasin. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan pulang dengan KM Dharma Kartika 2. Ya, salah satu kapal besar milik Dharma Lautan Utama yang melayani rute dari Banjarmasin menuju ke Surabaya. Dan kira-kira seperti apa perjalanan dengan kapal mewah yang satu ini? Simak videonya sampai selesai. Let's go! Oke teman-teman, selamat siang. Sekarang jam 14.39 dan saya akan masuk menuju ke kapal Dharma Kartika 2 untuk menuju ke Surabaya. Dan kapal ini akan berangkat dari sini sekitar jam 3 nanti teman-teman. Jadi kira-kira seperti apa? Dan kali ini saya akan naik di kamar VIP untuk di Dharma Kartika 2. Nah, dulu kan kita sudah pernah nyobain kamar VIP di Dharma Kartika 5 ya, dari Surabaya menuju Kupang. Kali ini kita cobain di Dharma Kartika 2 dari Banjarmasin menuju ke Surabaya. Kira-kira ceritanya seperti apa? Let's go! Oke teman-teman, kita lanjut masuk ke kapalnya. Sabar banget. Tangganya udah diangkat, tangga yang di sini, yang di atas sudah full berarti. Informasi. Oke teman-teman, kita ke lobby dulu, tukar kunci, terus kita masuk ke kamar. Masih ramai, ntar aja deh kayaknya. Nah, untuk pengambilan kunci biasanya ada deposit ya teman-teman, 100.000. Jadi kalian siapin uang cash, ya, hanya menerima uang cash. Oke teman-teman, kita tukar kunci. Mas. Jadinya VIP 016 ya. Oke, Biar siap. diantar Mas. Sip. Setelah dapat kunci, kita masuk. Oh, paling depan. Oke teman-teman, akhirnya sampai di kamar. Tadi dianterin masnya. Dibukain pintu. Dan ini kamarku, kamar VIP yang akan kita pakai menuju ke Surabaya selama kurang lebih sekitar 23 sampai 24 jam lah, tergantung waktu sandar yang ada di sana. Oke, kita lepas sepatu dulu biar kamarnya bersih. Ini bersih banget kamarnya. Akhirnya. Dan ini saya dapat yang sendiri teman-teman, yang satu tempat tidur. Oke, yuk kita masuk yuk. Alhamdulillah. Tadi saya lari-larian ke depan karena pengen foto dari depan teman-teman. Agak berkeringat. Ya beginilah. Banjarmasin kayaknya, Kalimantan ya, di beberapa tempat memang, aduh, panas apa ya, gerah gitu loh, gerah, lembab kelembapannya. Saudara, minum gratis di kapal, Pak. Siap, terima kasih. Dapat minum gratis. Oke, sebelum berantakan, aku ajak kalian dulu room tour dulu ya. Nah, ini ketika masuk, ada pintu, ada saklar, ada tisu. Kamar mandinya ada bathtubnya. Wih, menyala kamar mandiku. Ada bathtubnya, biasanya tuh ada air panas. Mirip dengan yang di Kartika 5 ya teman-teman. Kemarin kan gini juga tuh layoutnya.
Ini ada tisu. Ini buat awas-awas kalau kalian ke Jepang. Ini kayaknya bekas kapal Jepang juga, masih ada tulisan-tulisan Jepang ya. Ini flashnya di sini. Sini ada hair dryer. Ini sabun body wash. Dari panas air dingin. Ada bathtub. Kamar mandi di Jepang itu walaupun kecil dia selalu ada bathtub buat rendaman. Oke, kamar mandinya oke. Menyenangkan. Terus di sini ada safety, ini juga ada denah titik evakuasi dari kapal ini. Terus ada panduan keselamatan di laut. Ada cara pemakaian jaket pelampung. Ada hanger gantungan. Dilarang merokok karena ruangannya AC. Ada arah kiblat, kompas, petunjuk arah kiblat. Ini ada hygiene kit. Ada sabun dan sikat gigi. Tadi dapat air minum gratis. Ada bunga-bunga. Terus ini cara menjalankan aplikasi Android di sini, buat di TV ini. Terus ada kursi. Nah, saya bisa ngedit nih nanti dalam perjalanan. Ada kulkas juga. Ada kulkasnya. Jadi kalau kalian bawa makanan, minuman bisa didinginkan di sini. Terus ini ada horden, ada filtres gini. Ada hordennya juga. Kita buka aja. Nah, ini tempat tidurnya nih. Ini kayaknya buat single, memang buat single ya. Buat di kamar kosan gitu kayak gini juga, segini juga kan kasurnya. Dapat selimut, dapat bantal, dan colokannya. Ini kalau kalian mau nyolok di sini pakai adapter ya, karena ini masih colokan Jepang ini. Ini ada volume buat speaker kalau ada pengumuman-pengumuman. Ini lampu-lampu. Lampu-lampu biar gampang aksesnya di sini. Ini lampu buat ini, tempat tidur. Nah, itu. Ih, keren. Itu terus apa lagi ya? Itu sih. Oh iya, ada AC. Ada AC. Bisa dikontrol ininya di charbuter. Dingin apa enggaknya, kurangnya. Oke teman-teman, itu tadi sedikit review tentang kamar kelas VIP yang saya tempati. Dan untuk harga tiketnya tuh 580.000 teman-teman. Dan untuk mendapatkan tiket VIP ini untung-untungan banget teman-teman. Karena memang harganya itu tidak terpaut jauh dengan kelas satunya teman-teman. Jadi kalian bisa beli di kantor cabang DLU terdekat ya. Dan hanya bisa diakses dari kantor cabang teman-teman untuk khusus VIP ini. Let's go, kita keliling kapal lagi teman-teman. Teman-teman, ini suasana di dalam musola KM Dharma Kartika 2 seperti ini ya. Kiblatnya itu akan ditentukan ketika kapal sudah berangkat. Nah, ketika kapal masih stay kayak gini, kiblatnya yang ngikutin kiblat biasa ya. Nanti kalau di tengah laut kita ngikutin arahan dari nakoda. Ini tempat wudhunya. Ini ada beberapa alat sholat di dalam lemari sini. Nah, itu ada mukena ibu-ibu dan cowok di sana. Ada sarung, ada sajadah juga. Ini ada mimbar kalau Jumatan kali ya. Ini tempat wudhu wanita di sini. Ini tempat wudhu pria di sini. Oke, aksesnya dari samping ya teman-teman, dari sini. Dari samping barber. Ini dulu Pak D, ini kan potong di sini. Kayaknya barbernya lagi tutup. Kalau baru itu disegel, bahwa artinya kamar sudah dibersihin dan disterilin. Tadi udah dibuka jadi udah kepotong. Ini sudah berantakan kamarnya. Percayalah, rapinya bentar doang. Nah, percayalah, rapinya bentar doang teman-teman. Ya udah, apalagi udah buka laptop nanti udah segumbrang-gumbring. Kapalnya mau berangkat, kita turun yuk. Udah ganti baju. Oke teman-teman, kita keliling-keliling kapalnya sambil melihat kapalnya berangkat dari Pelabuhan Trisakti yang ada di Banjarmasin. Let's go. Kita pakai sendal aja. Ini sendal aku beli di itu teman-teman, di Long Apari. Karena sendalku kemarin diminta sama Sungai Mahakam untuk tinggal di sana. Ya kita keluar yuk. Pastikan kalau keluar pintu kalian terkunci. Kita sambil lihat-lihat ya di dalam sini ada apa aja. Ini ada kelas 2.
kelas VIP 015, VIP. Ini ada kelas 1. Ini kelas VIP 011. Ini kelas 1. Berarti yang bagian sini kelas VIP, yang langsung dapat jendela keluar teman-teman. 06, VIP 06. Aku kayaknya dulu di pojokan sini deh. Ini suasana bagian depan. Tali sudah ditarik dan sebentar lagi kita akan siap berangkat. Kita lihat keluar ya. Ini ada kelas VIP 01, VIP 02, 03, VIP 04 nggak ada, 05. Yang lainnya langsung kelas 2, sebelah sini kelas 1, sebelah sini kelas 2. Kelas 2 itu satu kamar 4 orang teman-teman. Oke, yang kayak aku pernah di kelas 2 tuh ini sama Pak D yang waktu pulang dari naik elf itu, kita tidur di kelas 2 sekamar berempat. Dan untuk kelas 1 dan kelas 2 itu kamarnya kamar mandinya sharing. Di sini ada tempat santai buat ngecas, buat kerja. Kalau nggak salah ada gymnya juga di sini. Ini ada ruang fitness. Nah, ini ada ruang fitness. Ini ada gimnastiknya. Bisa nge-gym di sini kalian. Kita keluar yuk ke atas. Oke, kita ke atas. Kalau restorannya di bagian belakang berarti mirip dengan Dharma Kartika 5. Atau jangan-jangan kapalnya sama. Enggak ada yang beda. Gerak, udah bagian Buritan udah keluar dari pelabuhan. Oke teman-teman, selamat sore. Sekarang jam 15:30. Kita sudah mulai meninggalkan pelabuhan Trisakti yang ada di Banjarmasin. Dan ini pertama kali saya naik dari pelabuhan Trisakti nih teman-teman. Dan ya semoga saja kita sampai di Surabaya tepat waktu dan nggak perlu ngantri pas sandar di pelabuhan Tanjung Perak. Nah penyakitnya pelabuhan Tanjung Perak itu kan ngantri pas sandar ya. Aku beberapa kali dari Balikpapan, dari Labuan Bajo, dari Kupang itu sandarnya pasti ngantri. Yang paling parah dulu pernah tuh dari Labuan Bajo sampai hampir 8 jam di tengah laut karena ngantri sandar, karena ada kapal pesiar kalau nggak salah lagi di sana teman-teman. Dan ya overall kamarnya tadi enak, asik. Di kamar VIP 016 aku dapat di bagian depan, bagian tengah enak. Kalau dulu di bagian depan itu kalau pas lagi ombak lumayan kerasa, dan di bagian tengah ini enak. Oke, nanti kita jalan-jalan lihat di belakang ada kafetaria, terus di atas ada fasilitas futsal juga. Nanti kita lihat-lihat ya ke atas pas kapalnya sudah keluar dari pelabuhan Trisakti. Ya, akhirnya harus meninggalkan Pulau Kalimantan teman-teman, dan petualangan Arung Tepian menyusuri tepian Sungai Mahakam akhirnya selesai. Dan menyusuri Baritonya ternyata nggak jodoh, jadi harus diulang lagi nih kayaknya, menyusuri Sungai Barito dan juga Sungai Kapuas nanti ya teman-teman. Oke, kita lanjutin perjalanan kita dan ya simak terus cerita perjalanan. Let's go. Kita turun ke bagian bawah, ada ini teman-teman, ada kafetaria. Ini ada
kafetaria di sini. Aloha. Nanti dah kita jajan-jajan. Ini KM Dharma Kartika 2. Oke teman-teman, sekarang aku sudah ada di bagian belakang KM Dharma Kartika 2 dan kita lihat-lihat yuk. Ada speedboat yang mengikuti kita. Wah, di sini anginnya kenceng, topinya harus hati-hati. Ini ada speedboat yang ikut teman-teman. Wih, disalip kita. Balapan. Ini suasana di bagian kiri kapal. Pada bersantai juga menikmati suasana. Detik-detik kapal berangkat dari pelabuhan Trisakti yang ada di Banjarmasin. Hari ini lumayan full teman-teman. Tadi sampai tiket yang ekonominya terjual. Tiket ekonomi yang diduduk dan ini juga full tadi kayaknya. Karena mungkin tanggal merah kali ya, libur panjang kan sekarang. Oke, kita ke bagian atas yuk. Kayak yang paling atas kita lihat. Ini lagi banyak bunda-bunda. Kita naik yang paling atas. Wih, awas hati-hati. Nah, begini suasana di deck paling atas, teman-teman. Ada lapangan futsal. Ada jogging track juga, bisa keliling olahraga di sini. Ada bangku-bangku, ini asik buat sunset atau sunrise-an. Dan hampir semua kapal Delu tuh bagian atasnya ada open deck seperti ini ya. Ini hati-hati topi kalian kalau di sini. Kayak gurus simpen topi dulu. Ini ada muara sungai. Ini jangan-jangan muara sungai Martapura, teman-teman. Di sini mengalir sampai ke Balikpapan, ke Banjarmasin tadi, membelah kota Banjarmasin jadi dua. Ini kayaknya muaranya nih. Aku belum lihat map sih. Bener kayak ini muaranya teman-teman. Kalian ada yang tahu nggak? Ini sebentar lagi kayaknya senja tiba, sunset. Kayak di sini kayaknya asik banget buat sunsetan nanti. Gokil. Tadi ada kapal perintis di sana, cuma nggak kelihatan saya. Kapal perintis apa itu? Ada kapal Sanus, Sabung Nusantara. Dan di sini ada batas penumpang, restricted area. Jadi kalian jangan sampai melewati ini ya. Kalau naik kapal itu biasanya ada batas, ya bagian sana itu isinya radar-radar, antena-antena, kabel-kabel. Jadi jangan sampai melewati batas ini. Nih, dalamnya seperti ini. Ini speed yang tadi. Itu ada perusahaan kayu kayak itu. Perusahaan logging. Perusahaan pengolahan kayu. Ya ini kayunya ditumpuk segitu tuh, banyak. Ini speedboat. Tadi barusan ada pengecekan tiket, jadi satpamnya kayak screening aja orang yang pakai gelang apa enggak. Jadi lebih enak kayak gini. Tinggal ini orang kalau penumpang kan pasti pakai gelang karena pemakaian gelang ini ada di check-in counter tadi.
Oke teman-teman, di depannya ada percabangan dan di tengah itu ada namanya Pulau Kaget kalau nggak salah, yang di bagian sana itu yang kecil itu namanya Pulau Tempurung. Dan kita tuh masih menyusuri Sungai Barito. Ini berarti luas banget ya, ujungnya sampai sana. Terus ini masih luas segitu. Kita lihat yang ujung sini ya. Jadi kemarin kalau kita naik kapal pancar itu, dia yang ke arah sana, ke arah hulu teman-teman. Ini kita ke arah hilir, menuju ke muara. Nah, sampai ujung sana itu. Lebar ya Sungai Barito ini. Berapa lebarnya dia? Ada yang tahu nggak kalian? Lebar banget ini ternyata. Dan pelabuhan Trisakti itu ternyata ada di Sungai Barito ini teman-teman. Di sungai, di dalam sungai, bukan di pelabuhan di laut langsung ya. Ada di dalam Sungai Barito. Nah ini ada Pulau Kaget di sini. Pulau Tempurungnya di balik itu, di baliknya sana itu nama Pulau Tempurung. Ini ada penduduknya nggak ya di Pulau Kaget ini? Aku lihat ada beberapa antena sih sana. Antena tower atau antena apa itu? Di menyusuri Sungai Barito kita masih melihat tongkang-tongkang isi batu bara full teman-teman. Ini kita menyalip nih. Dia ke arah hilir, mau dibawa ke laut nih, jangan-jangan dibawa ke Surabaya juga nih. Dan terlihat di situ lumayan subur ya tempatnya, banyak yang nanam padi-padi juga itu di pinggiran Sungai Baritonya. Tapi leveling airnya tuh nggak terlalu jauh sih, ini sempat meluap itu banjir tuh di situ. Level airnya dengan permukaan daratannya hampir mincep-mincep. Kalau kemarin kita lihat di Sungai Mahakam, sekarang kita lihat di Sungai Barito. Batu bara di mana-mana. Aduh, Kalimantan memang juara dah batu bara. Semoga saja tata kelolanya baik ya, dia bisa mesejahterakan masyarakat. Nah kemarin di bis kan ini bareng sama pekerja tambang gitu ya. Nah katanya tuh udah isinya ada pekerja dari China semua, yang lokalnya dikit di tempat tambangnya dia. Batu baranya full. Itu ada muara sungai juga di sana teman-teman. Ini videonya backlight nggak ya? Karena matahari ada di sana. Ini kemarin Pak Wildani katanya mau nantangin ini naik apa? Naik ini nih takbut yang lagi bawa ini batu bara untuk pulang ke Surabaya. Berapa hari itu ya? Nah saya tuh penasaran ikut kapal ini teman-teman, kapal kayu yang dari Juwana itu sampai ke Papua kan. Nah kemarin lihat di postingan siapa kemarin deh, ada konten kreator juga dari Pati, kapal-kapal udah pada mulai berangkat menuju ke Papua. Pengen sih ikut sekali-sekali. Nantilah momen ini kali ya, momen pulang dari sananya kali ya, kita ikut. Berapa hari? 3 minggu kalau nggak salah, 3 minggu di laut naik kapal kecil gitu, kapal kayu. Gokil. Ini ada muara sungai juga teman-teman, ada jembatannya tuh. Nah di jembatan itu harusnya bagus tuh buat sunsetan, karena mataharinya kan ada di sana tuh. Itu mataharinya. Harusnya sunset sini bagus nih. Ada dermaga juga di situ. Backlight, ini ada nelayan juga ya lagi nyari ikan. Itu pakai bendera putih biar bisa dinotis dari jauh. Nah di sana juga ada ada muara juga tuh di sana. Banyak ya anak sungai Barito ini ternyata. Ini pinggiran dari Pulau Kaget tadi teman-teman. Bakau semua tuh kayaknya ya di situ. Itu ada pulau di tengah dari Sungai Barito ini. Ada 2 pulau, satunya lagi Pulau Tempurung di balik Pulau Kaget ini. Ini kalau lagi airnya pasang mungkin pulaunya terendam kali ya. Sampai ke bagian dalam itunya. Airnya. Mudah-mudahan nanti pas sunset kita sudah di laut ya, biar bisa melihat suasana senjanya. Lumayan jauh masuk ke dalam sungainya ya, kalau di Pelabuhan Pangkal Balam tuh kan nggak sejauh ini dari muaranya. Tapi ini lebih dalam sih dari pelabuhan yang di sana, soalnya kapal segede ini bisa masuk. Di Pangkal Balam itu kalau kapal-kapal lebih sempit juga kan sungainya. Dan kalau surut kita harus antri Lego jangkar dulu di tengah laut, semalaman kemarin pernah itu.
Ini kita sudah ada di muara Sungai Barito. Ini muara Sungai Baritonya di sana teman-teman. Di depan sudah laut. Dan ini antrian batu baranya lumayan panjang, banyak. Ya mirip dengan yang di Sungai Mahakam kemarin ya. Ini juga batu bara semua tuh kalau kalian bisa lihat di sana. Tadi ketemu teman di sini nyapa, "Abang lo speaker ya?" Oke, kita nunggu senja dulu di sini. Kita lihat ke bagian belakang. Ini gak ada yang masuk ke area ininya teman-teman. Ke area futsal. Nah ini di lantai bawah. Yang kafenya tuh satu lantai di bawah lagi teman-teman. Ada kafetaria. Kita lihat. Sapa sama abang ini. Mantap. Siapa tadi namanya bang? AB. Bang Abe ini. Tadi nyapa. Ini muara ya udah ya? Muara Jawa. Beda. Muara Sungai Barito deh. Muara Sungai Barito. Ini sampai ke ujung ini batu bara semua ini. Kemarin di Wildani tuh nantangin, kita naik itu tuh sampai ke Surabaya, naik kapal takbut. Berapa hari? Berapa hari tuh? Tapi dia nggak nyampe. Rasanya nanti di tengah laut di loading. Oh loading ini ya, ganti ya? Lama waktu udah. Ngopi-ngopi kita nanti. Siap. Oke teman-teman, di bagian sini juga kita udah sampai muara. Tadi disapa Bang Abe. Tuh, kalau kalian bisa lihat tuh antriannya di sana banyak banget tuh. Nah itu antrian batu bara semua tuh. Sampai ke tengah laut sana. Ya semoga saja bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di Kalimantan dengan adanya tambang-tambang ini. Bukan hanya segelintir orang aja. Ternyata ada kapal Niki juga ke sini teman-teman. Tadi ngobrol sama Bang Abe, ada Niki Mila sama Niki apa satu lagi itu. Sementara Niki Sejahtera kemarin katanya kebakaran di tengah laut. Niki Sejahtera itu yang aku naik dari Labuan Bajo. Waktu itu pernah naik dari Labuan Bajo menuju ke Surabaya. Ini ada kapal apa ini? Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise. Oke teman-teman, kita sudah melewati Sungai Barito, sudah ada di muara, dan ini kita sudah ada di laut ini teman-teman. Sudah ada di laut dan kita balik ke ini dulu, ke kamar dulu, istirahat bentar. Nanti sekitar jam 5:30-6 kita keluar lagi untuk nonton sunset. Ini kamar mandi pria teman-teman di sini. Ada wastafel, ada tempat loker juga. Ini kamar mandinya. Dan ini kamar mandi pria, ada bekas untuk tabung buat onsen kalau di Jepang ya. Karena ini kapal bekas dari Jepang, kayaknya masih belum dialihfungsikan. Ini kamar mandi seperti ini. Cukup bersih, bisa duduk sambil mandinya. Di sini ada kamar kelas 2, ada toilet lagi, terus ada ruang karaoke. Ini ada kamar kelas 2 teman-teman. Ini kamar-kamar kelas 2. Ini tuh ada yang satu kamar sendiri, cuma bednya kecil. Buat untuk single sih. Ini suasana kamar kelas 2-nya seperti ini. Aku nggak bisa masuk karena nggak ada akses ya teman-teman. Ada yang sendiri, ada yang berempat. Yuk kita keluar. Kita ke restoran, kayaknya lagi ada hiburan itu rame-rame. Nah di sini juga selain ada barber shop, juga ada swalayan. Ini ada swalayan sama ada ruang bacanya. Ini ada ruang baca.
Ada beberapa buku, ada sih ini Atomic Habit. Ini buku yang luar biasa kalau teman-teman mau baca. Dari buku apa ini? Teruslah bodoh jangan pintar. Cukup beragam bukunya. Ada buku-buku yang kesehatan mental. Dan ruangan ini buka dari jam 8 sampai jam 11 dan juga jam 13 sampai jam 17. Ini ada swalayan juga. Ini suasana di Panorama Restoran. Ini ibunya nggak mau turun-turun, jadi orang-orang udah videonya biar nyanyi gitu. Ini namanya pindahnya lapak sudah. Pada ini turun biar videonya nyanyi gitu. Nah, ini harga-harganya segini teman-teman. Jadi kita jajan, kita lihat dulu ya. Ini tuh pindahnya lapak sudah. Ini potong cuci harganya 30.000, kalau mau warnain 50.000. Si ibunya nyanyi nggak mau turun-turun dari panggung. Yang sopir-sopirnya pengen nonton si biduan-biduannya, malah kebanyakan ibu-ibunya yang nyanyi. Ada kamar kelas 2 dan juga kelas 3 teman-teman di sini. Nah, yang kamar kelas 2 itu satu kamar berempat kalau nggak salah. Ada juga yang sendiri, yang di sana tadi sendiri-sendiri kayaknya. Ini ada yang berempat, ada yang kalau kelas 3 itu berenam. Kalau nggak salah ya. Aduh. Nabrak. Nih, gue ditabrak nih sama bocil-bocil nih. Ayolah. Ini yang gambar kelas 3. Nah, hilang no, temen lu hilang. Temennya mana tadi? Yang kelas 2 tuh kamar berempat. Dan di sini juga ada fasilitas air panas ya teman-teman. Kalian bisa pakai menyeduh kopi atau mau nyeduh kopi, itu bisa juga. Nih fasilitas air panasnya di sini. Ada fasilitas air panas. Jadi kalian bisa pakai ini. Hati-hati, ini panas banget. Fasilitas air panas gratis. Dan di sini ada tempat charger gratis. Buat kalian yang mau ngecas harus dijagain. Ini di depan informasi ada tempat nyantai juga. Kita lihat toilet pria ya yang ada di deck 5 kalau salah. Ini toilet prianya. Cukup nyaman dan bersih. Ini ada ruang pengemudi dan ruang tidur ekonomi. Ruang tidur ekonominya belum ada yang kebuka sih teman-teman. Nggak enak mau masuk. Di kamar kelas 2 di sana. Ada toilet juga, toilet pria dan juga toilet wanita. Ini toilet pria. Kita lihat ya yang di sini ya. Masih tetap bersih. Ini tembusnya ke bagian belakang yang tadi
tempat dekat kafetaria. Tebusnya di sini nih, di samping kafetaria. Kita masuk lagi ya. Oke, kita sunsetan ya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, selamat sore. Kita menikmati suasana senja di atas KM Dharma Kartika 2. Ini di belakang sudah senjanya sudah cakep banget. Laginya sudah bagus. Duduk sambil ngopi. Aduh, enak banget nih. Senjanya alhamdulillah hari ini cerah, bagus. Dan ini tas saya udah oplek-oplek semua, udah nggak bisa diselerakin teman-teman. Oke, kita lagi menikmati suasana senja di sini sambil ngopi. Aduh, enak banget. Senjanya bagus. Aduh, tenang banget suasana teman-teman di sini. Senjanya indah. Dan momen-momen paling mengesankan ketika naik kapal itu ya pas sunset ataupun sunrise ya teman-teman. Kita bisa menikmati suasana yang keren seperti ini. Suasana senjanya cakep banget di sini. Alhamdulillah hari ini senjanya bagus banget teman-teman. Nanti after sunsetnya harusnya lebih bagus ya, karena langitnya pasti keemasan gitu. Kita lihat nanti. Ini kalau lagi senja kayak gini banyak penumpang pada naik ke atas. Ini suasana senja di atas KM Dharma Kartika. Semua penumpang pada turun, pada naik ke atas. Pada naik ke atas semua, keluar dari kamar. Nikmati suasana senja di atas kapal teman-teman. Cakep banget hari ini, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Senjanya indah banget hari ini.
Oke teman-teman, alhamdulillah hari ini senjanya bagus. Dapat bonus senja yang asik banget. Dan menariknya itu di sini di sebelah bagian barat kita senja, di sebelah timurnya rembulannya sudah mulai nampak teman-teman. Jadi dalam satu frame itu ada bulan yang bagus dan juga matahari sunset yang bagus. Keren sih ini, gokil. Mantap jiwa. Nah di sana ada senja yang bagus teman-teman. Sementara di bagian sana sudah ada sunset yang menawan. Cakep ya. Rembulan kok sunset sih. Ya kita turun maghriban dulu. Terus nanti kita nyantai-nyantai lagi. Di sini bolanya sudah muncul teman-teman. Cantik ya. Beruntung saya naik kapal ini. Dapat rembulan muncul dan sunset yang bagus hari ini. Suasananya begitu memukau. Ini masih nggak rela nih buat turun. Soalnya langitnya masih bagus. Suasananya juga enak di sini. Ini orang-orang masih pada nelpon, masih dapat sinyal kali ya. Yuk kita turun. Sudah ada bagian makan belum ya? Takutnya pas diketok-ketok ininya kosong, kamarnya kosong. Oke teman-teman, ini menu makan malam kita hari ini. Dapat nasi dengan seperti ini, masih di packing. Jadi pas pengantaran tuh di packing jadi masih higienis, masih ini. Dapat air mineral juga fit. Oke teman-teman, kita dapat menu makan malam. Ini ada capcay, ada ayam bakar, ada puding agar-agar, ada telur balado dan juga sambal. Nah, mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itadakimasu. Aduh. Kita amprokin semua ya. Yuk, kita mulai santap saudara-saudara. Oke, saya lanjut makan dulu. Nanti kita ketemu lagi di tempat hiburan, ngopi-ngopi di sana sambil nonton dangdutan. Let's go. Oke teman-teman, selamat pagi. Sekarang jam 5, sudah azan subuh. Kita ke musola yuk. Oke teman-teman, untuk sholat subuh di musola itu kita harus gantian ya teman-teman, karena penumpangnya juga banyak. Dan ya mungkin videonya akan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih buat kalian sudah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di cerita-cerita perjalanan selanjutnya. Let's go.